Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi penjelasan tentang ruku. Sebelum kita membahas ruku, terlebih dahulu kita memahami beberapa sikap ketika hendak ruku. Pertama, dianjurkan untuk diam sejenak ketika hendak ruku. Nabi SAW berhenti sejenak cukup untuk bernafas sebelum beranjak ruku. Samurah bin Jundub menceritakan, anna Rasulullah SAW kanat lahu saktatan, saktatun hina yaftatihus salah, wa saktatun idha faragha minas surati tsaniyati qabla an yarka'. Yang artinya, bahwa Rasulullah SAW diam sejenak pada dua kesempatan. Diam ketika membaca doa iftitah, dan diam saat selesai surat yang kedua sebelum ruku. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Kedua, melakukan takbir intikal ketika hendak ruku. A. Takbir intikal adalah takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. B. Dianjurkan mengangkat tangan ketika takbir intikal, sebagaimana ketika takbiratul ihram. Ini berdasarkan keterangan Ibnu Umar bahwa Nabi SAW terbiasa mengangkat tangan setinggi pundak ketika memulai salat, yaitu takbiratul ihram, hendak ruku, dan ketika bangkit dari ruku atau i'tidal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. C. Karena takbir intikal ini merupakan takbir perpindahan, maka takbir ini dilakukan ketika bergerak menuju ruku, bukan sebelum ruku atau setelah sempurna ruku. Abu Hurairah menceritakan, kana Rasulullah SAW idza qama ila sholati yukabbiru hina yakum, thumma yukabbiru hina yarka', thumma yaqul sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raka'ah. Yang artinya, Rasulullah SAW memulai takbiratul ihram ketika berdiri tegak, kemudian takbir lagi ketika turun ruku, kemudian membaca sami'allahu liman hamidah ketika bangkit i'tidal. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara ruku. 1. Pada awalnya, Rasulullah SAW melakukan tatbiq ketika ruku. Tatbiq adalah menggabungkan dua telapak tangan dan meletakkan di antara dua paha. Cara ruku semacam ini dipraktekkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Alqamah yang diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tahawi. Kemudian cara ini ditinggalkan dan dilarang untuk dipraktekkan. 2. Kemudian Nabi SAW meletakkan kedua telapak tangannya di lutut ketika ruku. Hadis riwayat Bukhari. 3. Beliau menekan lututnya, jari-jari direnggangkan, telapak tangan mencengkeram lutut. Beliau perintahkan cara ruku semacam ini kepada sahabat yang salatnya salah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. 4. Beliau agak merenggangkan siku tangannya ke samping. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. 5. Posisi punggung datar lurus. Digambarkan para sahabat, andaikan dituangkan air di punggung Nabi SAW ketika beliau ruku, niscaya tidak akan tumpah. Hadis riwayat At-Tabrani dan disahihkan Al-Albani. 6. Posisi kepala lurus dengan punggung, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Hadis riwayat Abu Daud, Bukhari dalam kitab Al-Qiraah. Kesalahan ketika ruku. 1. Tidak membaca takbir intikal ketika ruku. Intikal artinya perpindahan. Takbir intikal berarti takbir yang diucapkan pada saat berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya di dalam sholat. Kesalahan ini bisa membatalkan sholat karena takbir intikal termasuk kewajiban dalam sholat. Keterangan ini ditegaskan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. 2. Membaca takbir ruku setelah ruku sempurna. Kesalahan ini banyak terjadi pada imam, dengan harapan makmum tidak mendahului imam. Namun perbuatan ini dinilai oleh sebagian ulama Hambali bisa membatalkan sholat jika dilakukan secara sengaja. Al-Qaulul Mubin. Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan, ada sebagian ulama yang mengatakan, jika ada orang yang melakukan takbir intikal sebelum ruku atau setelah sempurna ruku, maka takbirnya tidak dinilai. Asy-Syarhul Mumti'. 3. Tidak mengangkat tangan ketika takbir hendak ruku. Meskipun mengangkat tangan ini tidak wajib, namun meremehkan mengangkat tangan ketika hendak ruku menunjukkan sikap kurang perhatian dengan kesempurnaan sholat. 4. Posisi tangan tidak memegang lutut ketika ruku, seperti memegang paha atau betis atau diletakkan di antara kedua lutut. Semua sikap ini menyebabkan posisi punggung tidak lurus sempurna. 5. Posisi kepala lebih tinggi daripada punggung. Kesalahan ini disebabkan karena seseorang melihat agak ke depan ketika ruku. 6. Posisi punggung tidak lurus datar. Bisa jadi terlalu rendah atau terlalu tinggi. Untuk posisi terlalu rendah, rukuknya tetap sah, hanya saja tidak sesuai sunnah. 7. Sementara untuk posisi punggung yang hanya condong sedikit, sehingga belum melewati posisi ruku, ulama merinci menjadi 2. A. Jika posisi condong sedikit itu lebih dekat dengan posisi ruku, dalam arti, ketika orang lain melihatnya, maka dia akan menilai bahwa orang itu sedang ruku, maka rukuknya sah. Batasan yang diberikan dalam mazhab Hambali adalah ketika tangan normal sudah menyentuh lutut, maka dia disebut ruku. Namun jika tangan tidak sampai menyentuh lutut, maka belum dianggap ruku. Asy-Syarhul Mumti'. B. Namun jika posisi condongnya terlalu sedikit, sehingga lebih dekat dengan posisi berdiri, maka dia belum dianggap ruku sehingga sholatnya batal. 8.
ruku dengan posisi kaki dirapatkan. Cara semacam ini tidak ada dasarnya. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk mengerjakan sholat sesuai sunnah. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.